Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Di video kali ini gue mau sharing lagi masih dengan ikan hias mas koki gue, dimana gue habis setup kolam untuk anakan ikan mas koki gue ini. Dan di sini kolamnya untuk outputnya ini gue pakai mushroom, tapi mengandalkan dari output filternya. Jadi mushroomnya ini bukan langsung dari mesin powerheadnya ya, tapi dari output atau keluaran air dari filternya ini. Dan mushroomnya ini sangat stabil, anti kuncup pastinya. Ini cocok banget untuk kolam outdoor seperti ini. Udah pada penasaran? Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama di sini untuk tempat isi media filternya dulu ya. Di sini gue menggunakan ember bekas cat ini yang ukurannya 25 kilo. Sebanyak 2 buah yang disambung atau digabung seperti ini. Ini menggunakan pipa PVC dan keni L. Untuk ukurannya ini pakai yang ukuran 2 inci. Lalu untuk jalur pipanya, pipa penghubung antar ember ini ya. Pipa di ember yang pertama, yang posisinya ini nanti sebagai tempat filter media mekanis dan media biologis. Pipanya ini di bagian ujung yang masuk ke dalam ember dibuat sedikit nyerong. Dan salah satu sisinya dilubangi secara sejajar. Lalu masukin sepanjang diameter bagian bawah embernya dan posisi lubangnya ini menghadap ke bagian dasar embernya. Dan lanjut untuk pipa di ember yang kedua, yang nantinya ini isinya full media biologis. Panjang pipa yang masuk di dasar embernya ini kira-kira cuma 7 sentian lah kurang lebih. Karena bagian seberangnya juga ini harus dilubangin untuk jalur output airnya nanti dari filter ini menuju ke kolamnya. Dan untuk ukuran pipa di jalur outputnya di sini gue menggunakan pipa ukuran 1 inci. Nah, sedangkan untuk yang tengah ini untuk jalur kuras. Jadi kalau mau nguras tinggal sambung pipa atau selang ke bagian keran ini. Terus mesin powerhead dibiarkan dalam keadaan nyala, tinggal buka kerannya aja, maka otomatis ini air akan keluar dari keran ini untuk ngebuang air dari kolamnya. Oke, balik lagi ke bagian pipa penghubung antar ember ini ya. Setelah masing-masing pipa dimasukin ke lubang bagian bawah ember ini, selanjutnya bagian lubang luar untuk masuknya pipa ini dilem supaya nggak bocor. Dan untuk pengeleman di sini gue menggunakan lem Korea dan abu rokok. Setelah itu dilem lagi dengan silen atau lem kaca supaya lebih paten lagi hasil pengelemannya. Setelah selesai tinggal disambung dengan keni L-nya dan jadinya seperti ini teman-teman. Lanjut lagi sekarang untuk mulai isi media filternya. Sebelum diisi media filter, di ember pertama ini gue kasih ganjelan dulu. Ini gue buat dari tutup keranjang cucian yang udah nggak kepake. Terus gue potong, ambil bagian tengahnya, jadinya kayak gini. Dan gue masukin di atas pipa yang ada di dasar ember pertama ini. Nah, ini gunanya supaya aliran air yang masuk dari ember pertama ini masuk ke ember kedua nanti akan lancar terus, nggak akan rawan mampet untuk jangka panjangnya. Nah, setelah itu masukin media filter biologisnya. Di sini untuk media filter biologis gue pakai batu apung. Lalu di atasnya gue kasih biofoam. Nah, di atas ember pertama ini gue tambahkan keranjang sayur. Ini yang diameternya ini masuk ke diameter ember bagian atasnya ini. Ini gue fungsikan untuk tempat media mekanisnya yang gue isi dengan green course dan biofoam. Lanjut sekarang untuk ember yang kedua. Di sini gue kasih potongan keramik dulu dan keni L 1 inci di jalur output yang menuju ke kolam, dan ditambah lagi pipa 1 inci juga yang panjangnya ini sejajar dengan pipa bagian untuk jalur kuras. Dan untuk fungsi potongan keramik ini sebagai sekat di samping pipa bagian dasar penghubung antar ember ini untuk menjaga supaya aliran air yang masuk dari ember pertama ke ember kedua ini supaya ini juga tetap lancar juga untuk jangka panjangnya. Oke, dan lanjut lagi, ini gue isi lagi media biologisnya dengan full batu apung lagi. Setelah penuh ini gue tambahkan lagi tanaman sirih gading, yang mana ini sih nggak cuma sebagai hiasan ya, tapi juga ada fungsi. Ini tuh untuk menyerap amoniak dari kotoran ikannya.
Ya bisa dibilang ini sebagai tambahan media filtrasi juga lah. Oke, untuk filtrasi semua bagiannya udah selesai, ini semua udah terpasang ya. Oh ya, untuk mesin pompa atau power headnya ya, di sini gue pakai merek Sakai Pro AA104 2500 liter per jam 40 watt. Dari konektor power headnya ini pakai pipa ukuran setengah inci, terus ini dikasih shock operan dari setengah ke 1 inci. Nah, dari 1 inci ini masuk ke filter. Jadi pipa yang masuk ke filter dari pompa ini ukurannya 1 inci ya. Sama dengan ukuran pipa untuk output juga. Sekarang lanjut ke bagian pipa output dan head mushroomnya. Untuk pipa outputnya seperti yang tadi gue bilang, ini gue pakai ukuran 1 inci sama dengan jalur input yang masuk dari pompa ke filter. Dengan susunannya seperti ini. Lalu sekarang lanjut lagi untuk head mushroomnya. Di sini gue pakai vlog shock atau shock operan dari 1 inci ke 2 inci. Untuk sumbat mushroomnya di sini gue pakai dok 2 inci. Ini yang bolong-bolong, yang biasa dipakai untuk saringan saluran air. Ini di material juga banyak. Ini gue potong dan gue ambil bagian tengahnya. Jadi ini tinggal dimasukin aja kayak gini. Kemudian pasang topi mushroomnya, ini yang untuk ukuran 2 inci juga pastinya ya. Dan yang bahannya ini topi mushroomnya yang dari PVC. Tinggal pasang, diketok-ketok ke lantai supaya rapat dan presisi. Lanjut, sekarang tinggal kita pasang ke jalur pipa outputnya. Ya, dan ini udah selesai. Seperti inilah hasilnya setelah di running. Dan bagian outputnya ini harus sedikit ditutup ya, karena kalau enggak dia ini ngeluarin suara yang agak berisik gitu, kayak gini nih. Nah, jadi harus sedikit gue tutup seperti ini, tapi ini udah gue atur posisi nutupnya supaya tetap aman. Ini nggak akan nyumbat batu apungnya ke outputnya ini nanti. Dan untuk mushroomnya ini langsung mekar ya, tanpa harus ditiup. Ini juga stabil banget, meskipun dengan sengaja disentuh mushroomnya tetap mekar, nggak akan kuncup. Jadi ini cocok banget untuk kolam outdoor kayak gini. Mushroomnya ini karena stabil terus, anti kuncup juga pastinya. Oke teman-teman, ini aja yang bisa gue share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.